Salam Bapak Ibu, kami dari Vokal Group Pemuda 87 sebetulnya di acara awal ini yang pertama adalah paduan suara Adi Yuswo, tapi paduan suara Adi Yuswo kalau acaranya sore dan malam hari yang terencana ini sering banyak kendala. Oleh karena itu kami selaku Vokal Group Pemuda 87 yang dulu merasa pemuda tapi sekarang juga sudah merasa Adi Yuswo juga. Jadi kami mewakili Adi Yuswo. Kami akan menaikkan pujian dengan judul Bahtera Hidup.
Nama Tuhan kekal selamanya. Selamat sore Bapak Ibu dan jemaat GKJ Yeremia. Shalom. Kurang semangat Bapak Ibu jemaat. Sekali lagi ya. Shalom. Saya yakin Bapak Ibu dan jemaat, kita semua hadir di sini karena kita rindu kehadirat Tuhan. Karena ketika kita masuk ke hadirat Tuhan, kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Walaupun di tengah kondisi saat ini mungkin ya kita melihat berbagai berita-berita, tapi kita harus bawa kita di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa, tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu malam hari ini karena kasih-Mu selalu nyata di hidup kami. Berkat-Mu selalu melimpah di dalam hidup kami. Mungkin selama ini kami merasa hidup kami berat, tetapi kami yakin dan percaya bahwa hari ini Tuhan sudah hadir di sini, selalu ada untuk menyediakan berkat yang baru di setiap harinya. Biarlah sore dan malam hari ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan. Amin. Kau Bapa yang sungguh baik. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah kasih-Mu nyata hadir di jemaat GKJ Yeremia pada hari ini. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Bukan karena denominasi tertentu saja kami boleh menyembah, tapi seluruh orang yang percaya kepada Yesus menyembah Tuhan Yesus. Mari berterima kasih kepada Yesus Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Mazmur 145 ayat 9, Tuhan berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita renungkan, adakah satu hari sekalipun Tuhan meninggalkan kita? Gak ada. Saya sendiri pernah berada di lembah kekelaman, tapi tetap selalu Tuhan menyertai. Saya yakin Bapak Ibu juga seperti itu. Mari kita masuk lagi ke hadirat Tuhan.
kita penuhi lagi jiwa kita dengan terima kasih kita kepada Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terlambat pertolongan-Mu. Amin. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Tangan Tuhan menyelamatkanmu. Vokal grup pria Depok 1.
kita menyambut Sang Raja kita. Kita ingat Sang Raja memanggil kita. Hai kau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hai jiwaku, bersyukurlah karena cinta Tuhan telah hadir dalam hidupmu. Cinta Tuhan, mari kita wujudkan dalam setiap hidup kita dengan penuh riang dan ruang. Dan tangan kanan menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya.
saat ini kita berada di musim yang sulit. Atau bahkan musim yang semua pintu itu terasa tertutup. Tapi mari kita renungkan ini bersama-sama. Lagu nanti ini adalah lagu yang menandakan bahwa apapun musim kehidupan kita yang sedang kita lalui, yang sedang kita hadapi, itu gak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Mungkin dunia boleh berubah, orang boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi naungan sayapnya akan selalu tetap sama. Mari buka hati kita lebar-lebar. Kita akui kedaulatan Tuhan Yesus di hidup kita. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ikuti-Ku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita masuk lagi ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan kepada kita. Ikuti-Ku dengan sayap-Mu,
Bapak Ibu, mari kita tutup mata, kita lepaskan semua beban ini. Jangan biarkan kekhawatiran hadir dalam hidup kita. Mari kita bawa setiap pergumulan kita ke dalam kaki salibnya. Sebentar lagi kita akan memasuki Paskah. Kita akan merayakan penyaliban kasih Kristus. Dia adalah Bapa yang tahu setiap hati kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Bagi Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan situasi ekonomi, keadaan yang sulit, kita percaya bahwa Tuhan pasti membuka pintu-pintu berkat dan memberikan pemulihan. Bagi yang tubuhnya merasa lemah, kami percaya ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan bagi Bapak Ibu, saudara jemaat yang sedang menanti apa yang sedang didoakan sudah lama, sedang menunggu jawaban atas doa-doa, kiranya Tuhan selalu memberikan kita keteguhan iman yang menjadi bagian dalam hidup kita. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara jemaat GKJ Yeremia yang rindu untuk berubah, yang ingin meninggalkan hidup lama kita, kebiasaan lama kita yang buruk, biarlah kuasa Roh Kudus mengubahkan kita hari ini. Bicara kepada Yesus, Tuhan, dengarkan doa-doa ini. Dengarkan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau pasti mendengarkan kami. Mungkin Tuhan bukan pesulap yang harus mengubah keadaan secepat itu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengubah hati kita sehingga kita bisa melihat situasi melalui hati yang dipenuhi oleh Kristus. Mazmur 34 ayat 19, Bapak Ibu. Tuhan itu dekat kepada semua orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita tidak mencari damai di luar, tapi kita mencari damai di tempat ini, di GKJ Yeremia. Kita harus yakin dan percaya bahwa GKJ Yeremia adalah tempat kita untuk bertemu Tuhan, bukan di tempat lain. Mari kita sembah Dia. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup
Mari kita cari ketenangan di dalam Tuhan. Kalau aku cari damai. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi bagian refnya, hanya piano saja. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Bapa, hanya bersama Engkau saja hati kami damai, hati kami tenang. Bahkan ketika orang terdekat kami pun tidak memahami perasaan kami yang terdalam, kami tahu Engkau Tuhan yang mengenal dengan hati kami. Engkau Tuhan yang dekat dengan hati kami yang remuk satu persatu. Tuhan, sungguh hanya Engkau jawaban dalam hidup kami. Tuntun kami, hati kami untuk menemukan jawaban itu hanya di dalam Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, kalau tadi pagi kita diingatkan, diteguhkan bahwa alam dapat berduka ketika kita berbuat dosa. Maka hari ini ketika kita mengadakan malam pujian dan doa, ternyata Allah pun dapat bekerja lewat alam untuk menolong kita satu persatu. Percayakah kita akan ini?
Kalau percaya, puji Tuhan. Tapi kalau kita yang masa iya sih Bu Pendeta, saya akan memaparkan atau membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 yang jelas di sana meneguhkan kita pengalaman Paulus dan Silas. Ketika mereka memuji dan berdoa, Allah menolong mereka lewat alam. Ayat 25 sampai 31 demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah." Wow, teman yang terkasih, firman ini meneguhkan kita bahwa ketika kita menaikkan pujian dan doa kita sungguh-sungguh dari hati, bahwa percaya Tuhan yang menolong, seperti jawaban lagu Yesus adalah jawaban, hanya Yesuslah jawaban, maka ternyata Allah pun dapat bekerja melalui alam ini untuk menyelamatkan kita. Yang selama ini kita menganggap gempa bumi, bahkan bencana-bencana yang terjadi itu selalu karena dosa, tapi hari ini, malam ini, kita diteguhkan sisi yang lain. Ketika kita sungguh-sungguh berseru dan memohon kepada Tuhan, Tuhan dapat bekerja menyelamatkan kita bahkan lewat Allah. Paulus dan Silas, mereka memuji Tuhan, berdoa bukan dalam kondisi baik-baik saja. Mereka sedang ada di penjara. Penjara yang terjadi bukan karena salah mereka, bukan karena perbuatan yang mereka lakukan keji terhadap sesama, tapi karena mereka melakukan yang benar, memberitakan firman. Mereka pun dipenjara. Dan penjara itu tidak mengenakan, Bapak Ibu terkasih. Karena ketika kita berada di penjara, ya semoga tidak ada di antara kita yang pernah berada di penjara, tapi ketika pengalaman melayani di lapas, rasanya hanya berada di lingkup-lingkup itu saja, di situ-situ saja, bertemu itu lagi. Wow, saya dapat mengatakan itu tidak mudah bagi mereka yang sungguh-sungguh berada di penjara. Tetapi puji Tuhannya, teman-teman kita yang berjuang di penjara dengan segala pertobatan mereka pun diwadahi untuk tempat mereka memuji, berdoa kepada Tuhan. Maka itu jemaat yang terkasih, kita yang saat ini sungguh-sungguh bebas, tidak dipenjara secara fisik, pujilah Tuhan kita dari hati yang terdalam. Naikkan doa sebagai wujud bahwa sungguh-sungguh Tuhan sumber pertolongan kita. Karena puji-pujian dan doa tanpa hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka dengan tegas saya mengatakan itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Tapi ketika kita naikkan dengan hati yang menyembah, percaya pada Tuhan, Dialah sumber pertolongan kita, maka pujian dan doa itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Jujur Bapak Ibu terkasih,
Tadi bapak-bapak vokal grup desa, saya dengar lagu mereka tadi sudah rasanya 2-3 kali ya dinyanyikan ya bapak-bapak ya. Berapa? Sudah pernah dulu 1 kali lagi. Saya ingat sudah 2 kali. Nah, karena ketika dengar tadi beda dengan yang lalu, kok tadi nangis gitu ya. Karena satu kalimat yang menarik di awal yang di bagian Pak Fernandi. Kalimatnya apa tadi Pak Fernandi? Kalimat awal yang Bapak nyanyiin tadi di awal. Apa? Iya, jika aku berada dalam kesesakan. Wah, kalimat itu kayak, aduh, kok kayak tiba-tiba mungkin sesuai gitu ya. Sehingga tadi mendengar lagu itu kayaknya netes. Untung si Ica, Mama, dia nanya apa, kenapa ya atas renovasinya belum, maksudnya dia bilang renovasinya kenapa belum selesai, emang yang mana Ma? Teralihkan deh. Mau netesnya tadi gitu ya. Iya Kak, karena belum ini. Tapi Bapak Ibu kalau saya ikuti mungkin saya akan menetes karena mungkin sesuai dengan isi hati yang rasanya kok lagi sesak ya memang ya gitu ya. Terlepas situasi keluarga, situasi yang sedang digumulkan begitu ya. Tetapi lagu tadi yang sudah kedua kali didengar itu rasanya nyes gitu ya. Tapi Bapak Ibu terkasih, saya yakin ketika lagu-lagu yang kita dengarkan, kita pujikan, kita sungguh-sungguh dengan hati kita terbuka, tangisan kita kepada Tuhan akan lepas. Saya ingat sekali ada satu jemaat yang pernah menyampaikan ke saya begitu ya, Bu Aban, kalau di GKJ Yeremia ada lagu yang menyentuh hati, malu kalau nangis. Kenapa? Karena nanti orang lain kayaknya nggak nangis, tapi aku nangis dan malu gitu ya. Padahal Bapak Ibu, it's okay, menangislah, lepaskan. Jangan sampai anak-anak muda kita ataupun mungkin antara orang tua kita di sini yang yaudah aku mau nangis, aku mau ke gereja seberang karena di sana nggak ada yang kenal, jadi mau aku lepasin terserahku gitu ya. Bapak Ibu, ketika ada jemaat kita yang memang sedang lagu sebuah pujian membuat mereka dia terenyuh dan menangis, justru biarkan dia melepaskan. Dan bahkan kalau memang pas momennya selesai ibadah, peluk dia, kalau sesama wanita ya, peluk dia. Kalau laki-laki mungkin tepuk punggungnya. Kali saja Bapak Ibu, dengan respon kita seperti itu jadi momen untuk kita saling sharing dan menguatkan. Jangan sampai kita memuji, berdoa, tetapi efeknya tidak berdampak ke orang sekitar kita. Karena Paulus, Silas tadi ketika dia memuji, berdoa dan alam digerakkan oleh Tuhan untuk menolong mereka, akhirnya ada satu kepala penjara yang selamat. Karena Paulus dan Silas tidak langsung kabur, tetapi dia justru berpikir kalau kita pergi, nanti kepala penjara ini akan merasa terluka atau merasa gagal dan sebagainya, sehingga kita lihat catatan Alkitab tadi, dia ingin menghunus dirinya sendiri. Tapi puji Tuhan, dengan sikap yang benar dari Paulus dan Silas, justru itu menyelamatkan satu orang di dalam Tuhan. Maka jemaat yang terkasih, malam pujian dan doa malam hari ini justru meneguhkan kita. Ketika kita sudah memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tunjukkan sikap kita yang benar. Karena dengan sikap yang benar itu, terpujilah Tuhan jika ada orang yang percaya kepada Yesus. Jika ada orang yang kembali bertobat dan jalan di jalannya Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, malam pujian dan doa malam hari ini meneguhkan kita. Coba cek, apakah sungguh-sungguh hatiku percaya kepada Tuhan, sehingga pujian dan doa yang kunyanyikan, yang kuungkapkan, itu sungguh-sungguh dengan dasar cuma Tuhan, hanya Tuhan, Dia satu-satunya penolongku yang sejati. Dan yang kedua, pujian dan doa kita membuat kita berdampak kepada keluarga, gereja, masyarakat,
sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Karena kata Paulus dan Silas kepada kepala penjara tadi, bagaimana caraku supaya selamat? Jawaban mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Membaca bagian kalimat ini, Bapak Ibu terkasih, membuat saya terngiang satu lagu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu, Tuhan Allah penyelamat kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Mari jemaat terkasih, kita nyanyikan lagu ini. Refnya saja kita ulang-ulang, boleh sambil pejam mata, sambil dengan dalam hati kita menaikkan doa. Tuhan, kami dan seisi rumah kami, keluarga kami, gereja kami, dan orang-orang yang kami tahu ada di sekitar kami ingin selalu menyembah dan percaya kepadamu. Boleh dibantu teman-teman? Kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami, kami dan seisi rumah kami kan menyembahmu, memujimu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur karena punya Allah yang dapat menolong kami bahkan dari alam yang Tuhan ciptakan. Justru dengan penghayatan Engkau dapat menolong kami melalui alam yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, sungguh hanya kepadamu saja kami memohon pertolongan yang sejati. Di tengah kesesakan kami pribadi lepas pribadi, tantangan di tengah keluarga besar kami, tantangan di tengah pekerjaan, tantangan di tengah pelayanan baik di gereja dimanapun kami berada, tantangan di tengah dinamika relasi kami bersama semua orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk senantiasa memuji Tuhan, berdoa kepadamu dengan hati yang menyembah dan percaya hanya Tuhan saja penolong kami yang sejati. Dan tolonglah kami ya Tuhan, sehingga tidak hanya pujian dan doa yang terus kami naikkan, tetapi aksi perbuatan kami pun Tuhan senantiasa sesuai kehendak Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga seisi rumah mereka sama seperti Tuhan memberkati seisi rumah kami, gereja kami, maka seluruh orang yang percaya di dalam Tuhan pun akan terus diberkati bersama seluruh isi rumah mereka. Tuhan, tuntun teguhkanlah kami,
sehingga perayaan akan cinta Tuhan sungguh-sungguh kami lakukan dengan hati yang menyembah dan percaya kepada Allah saja. Karena tanpa itu Tuhan, sehebat apapun kami memuji dan berdoa, itu semua akan sia-sia. Karena sesungguhnya kami menyombongkan diri kami. Tetapi ketika hati kami sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan saja, seluruh pujian dan doa-doa kami menjadi cara kami percaya Tuhan menolong kami lewat banyak cara. Bahkan alam pun menjadi cara Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah seruan kesesakan hati kami, yang kami yakin Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Bahkan setiap tetesan air mata kami Tuhan perhitungkan untuk mengasihi kami, merangkul dan meneguhkan kami. Terima kasih. Kami isi rumah kami, kami menyembahmu, memujimu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memujamu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Amin. Terima kasih banyak Kak Aban atas renungan singkatnya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Setelah ini akan ada vokal grup, paduan suara Gloria, dengan judul Melayani Tuhan. Dipersilakan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore menjelang malam. Kami sungguh bersyukur pada sore menjelang malam hari ini diberi kesempatan oleh panitia untuk kami boleh mempersembahkan pujian demi kemuliaan nama Tuhan. Dan harapan kami, saya selaku pengurus dari Paduan Suara Gloria juga mengharapkan Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan melalui pujian, silakan boleh bergabung. Mungkin sudah yang punya talenta tapi malu-malu atau ragu-ragu boleh menghubungi saya atau Monika. Silakan
Bapak Ibu Jemaat GKJ Yeremia, mari kita kembali fokus dan masuk lagi ke hadirat Tuhan. Kita mengetahui bahwa ke depannya akan selalu banyak tantangan dalam setiap hidup kita. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, bahwa tangan Tuhan yang memegang hari esok adalah tangan Tuhan yang sama yang memegang hari kita kemarin dan hari ini. Kita bisa di sini karena tangan Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil baginya. Ke depannya akan selalu ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita deklarasikan iman kita kepada Tuhan. Takut tahu kan hari esok. Hari esok, namunlah kaku bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh dia akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita imani bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti memegang kita. Percaya selalu pada Tuhan Yesus. Kan hari esok, namunlah kaku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu Jemaat, kunci untuk menghadapi hari esok itu bukan dengan kekuatan kita, bukan karena pengalaman kita, tapi karena kita tinggal di dalam kasih Kristus. Biar hidup kita harus terus terhubung pada Tuhan. Percayalah, ketika kita terhubung, maka kita akan selalu dekat sama Tuhan. Terhubung denganmu, Amin. selalu melekat di hati.
pujian dari Clarissa dan Jerry. Dipersilakan.
Terima kasih Dek Clarissa dan Dek Jerry. Bapak Ibu, saat ini kita akan masuki persembahan. Kita melihat renovasi gedung gereja kita masih belum sempurna ya Bapak Ibu ya. Juga kalau kita lihat, setiap kita lihat slide di LCD, itu kan jelek banget ya. Kemana-mana layarnya. Nah kita adalah panitia kerinduan untuk di suatu saat nanti mimpi kita punya panel gitu. Kalau Bapak Ibu ngelihat ke gereja-gereja yang lain, itu mereka pakai panel, udah nggak pakai LCD seperti ini lagi. Harapannya kita ke depannya akan seperti itu, sehingga kita nyaman ketika kita melihat slide dari pembawa firman, melihat lagu gitu. Jadi mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah ke hadapannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan meriaskan kekudusan. Seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sambil musik terus mengalir, kantung persembahan diedarkan.
bertiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Engkau yang tidak pernah berkesudahan untuk dapat kami nikmati. Sungguh kami mengucap syukur untuk puji-pujian yang dapat kami nikmati. Sungguh kami mengucap syukur untuk alunan melodi penyembahan yang Kau berikan pada kami, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami Tuhan lebih lagi dan lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu, juga memberikan hidup kami, diri kami sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Jika kami telah memberikan persembahan, yang kami sungguh percaya persembahan itu juga berasal dari Engkau. Sucikan dan kuduskanlah persembahan itu dan menjadi layak untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa bersehati untuk pembangunan dan renovasi GKJ Yeremia, tempat kami beribadah. Berkati, jagai, peluk kami, peluk hati kami, ubah cara pandang kami untuk terus belajar memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami sungguh percaya Kau yang akan cukupkan, Kau yang akan selesaikan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan. Amin. Sebelum kita mengakhiri malam pujian dan doa, ada satu pujian lagi dari Komisi Remaja. Silakan teman-teman Komisi Remaja.
Selamat malam, Shalom Jemaat GKJ Yeremia Depok semua. Sebelum kita memulai puji-pujian ini, marilah kita mengingat bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita dari dulu sampai dengan sekarang. Dalam setiap keadaan kita, baik duka maupun duka, Tuhan selalu menyertai kita. Lewat lagu Sampai Hidupku ini, marilah kita datang dengan hati yang tulus dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan tetap mengikutinya sampai dengan akhir hidup kita nanti. Marilah kita panjatkan puji-pujian dan menyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan.